Saya di awal hendak menjawab pertanyaan sebentar. Ada titipan pertanyaan dari jamaah kita. Apakah teroris yang ngebom itu matinya bisna husnul khotimah? Atau bahasa sederhananya, teroris itu mati syahid atau mati sangit kira-kira? Ya mungkin Bapak Ibu sudah tahu jawabannya lah. Matinya ya mati sangit lah, bukan mati syahid. Cuman mesti ada jawaban. Jadi bom bunuh diri itu masuk dalam kategori mati jahiliyah. Jadi, kategorinya itu mati jahiliyah. Mengapa mati jahiliyah? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man mata laisa fi unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliyah." Barang siapa yang mati di lehernya tidak ada bai'ah atau batal bai'atnya, maka mata mitatan jahiliyah. Matinya dia itu mati jahiliyah. Baiat itu apa, Pak? Baiat itu kesetiaan kepada pemerintah yang sah. Itu namanya baiat. Jadi hadis ini asbabul wurudnya adalah terkait dengan boleh atau tidak melawan pemerintah yang sah itu. Jawabannya haram. Melawan pemerintah yang sah itu termasuk bughot, memberontak. Bughot hukumnya haram, dan orang yang terlibat bughot halal darahnya. Jadi nggak boleh kita melawan pemerintah yang sah. Jangankan melawan, tidak mengakui pemerintah pun termasuk batal baiat. Jadi tidak mengakui negara kesatuan Republik Indonesia, itu batal baiat kita. Kalau mati, mati jahiliyah kita. Baiat itu kesetiaan kepada pemerintah, namanya baiat. Termasuk begini, Pak. Tidak mengakui Jokowi sebagai presiden. Ini rai-rai milih Jokowi enggak kemarin ya? Ini yang enggak milih Jokowi jangan ngambek dulu maksud saya. Karena ketika lagi milih, kita nggak milih Jokowi nggak apa-apa, itu hak politik, itu dijamin konstitusi. Tetapi begitu dia sudah terpilih menjadi presiden dan ditetapkan, kita nggak boleh lagi menolaknya. Karena kalau menolaknya sebagai pemimpin, batal baiat kita sebagai warga negara. Khawatirnya matinya mati jahiliyah. Termasuk nanti presiden 2024. Tiba-tiba yang terpilih jadi presiden saya misalnya. Panjenengan Bapak Ibu sebel atau enggak sama saya harus nerima. Karena kalau enggak mengakui saya begitu saya sudah dilantik presiden Suparman Abdul Karim, kerennya. Begitu saya dilantik jadi presiden, panjenengan enggak ngakuin saya, batal baiat sebagai warga negara. Kalau mati mata mitatan jahiliyah, matinya mati jahiliyah. Nah, apalagi melawan pemerintah yang sah. Karena jelas ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatlah pada Rasul dan pemerintah minkum yang ada di antara kalian semua. Jadi pemerintah itu apa? Adalah penyelenggara negara yang negara itu telah didirikan berdasarkan kesepakatan. Nah, NKRI ini, Republik Indonesia ini didirikan berdasarkan kesepakatan. Kesepakatan semua elemen bangsa. Dan sistemnya pun sudah disepakati dengan sebuah kesepakatan. Maka tidak boleh kita mengingkarinya. Nah, yang kedua, teroris itu Bapak Ibu matinya mati mujrim. Mati dalam keadaan berbuat dosa. Karena ngapa? Bunuh diri soalnya. Masih mending yang nyerang Mabes Polri kemarin, Pak ya. Yang cewek itu, yang pakai pistol,
Dia nggak nembak diri sendiri itu, enggak. Ditembak sama Pak Polisi. Saya cuma senyum-senyum aja, kok mau-maunya dia begitu ya. Udah tahu polisi itu lebih hebat nembaknya. Dia nembak 6 kali nggak ada yang kena. Pak polisi itu sekali nembak langsung ke jantungnya, mati di tempat dia. Nah, kalau yang bom bunuh diri kayak di Makassar, yang laki bini itu, mana pengantin baru lagi ya. Yang laki bini itu bunuh diri statusnya. Man qatala nafsahu fi nari jahannama khalidan mukhalladan fiha abada. Barang siapa yang membunuh dirinya, maka baginya neraka jahanam. Fi nari jahannam, baginya di neraka jahanam, khalidan mukhalladan, kekal, dikekalkan, fiha, di dalamnya, abadan, selama-lamanya. Lama amat ya Pak. Saya sampai hari ini masih ngaji itu, benarkah orang mati bunuh diri itu masuk nerakanya selama-lamanya? Nggak ada liburnya gitu maksudnya, nggak ada berhentinya. Saya masih mengkajinya, karena sebagian pendapat ulama menyatakan ya memang kesuwen di nerakanya, tapi masih bisa diampuni selama dia nggak musyrik. Tapi ada yang berpendapat bunuh diri termasuk bagian dari kemusyrikan karena putus asa. Waduh, riwah juga dihadapkan yang sedemikian rupa. Jadi mati bunuh diri adalah dosa besar, dan dia mati dalam keadaan mujrim. Innahu mayyati rabbahu mujriman fa innalahu jahannam. Sesungguhnya barang siapa yang matinya dalam keadaan sedang berbuat dosa, ya mati bunuh diri itulah, sedang berbuat dosa, maka fa innalahu jahannam, baginya neraka jahanam. La yamutu fiha wa la yahya. Dia tidak mati dan tidak juga hidup. Sengsara di dalam neraka jahanam itu. Nah, yang ketiga muncul pertanyaan lagi, Ustaz, tapi kan teroris itu orangnya nggak pernah maksiat. Ya juga Pak, mungkin nggak pernah maksiat karena kita nggak tahu. Nggak pernah ninggalin sholat, buktinya wasiatnya kan jangan lupa sholat, gitu kan begitu. Mereka nggak meninggalkan sholat, mereka maling tidak, berzina juga tidak. Masa dia masuk ke dalam neraka? Dalam hadis Sahih Bukhari Muslim jelas sekali Pak. Ada di antara kalian, kata Nabi, yang sepanjang hidupnya itu beramal bi'amali ahlil jannah, dengan amal ahli surga, sampai tidak ada jarak antara dirinya dengan surga, illa dzira'un, kecuali cuman tinggal sehasta. Sepanjang hidup beramal dengan amal ahli surga, tidak ada jarak antara dirinya dengan surga kecuali tinggal sehasta. Tapi sesaat lagi dia mau masuk surga, dia mengerjakan amalan ahli neraka, lalu dia mati, lalu masuk neraka. Na'udzubillah. Inilah teroris. Kalau zaman Nabi dulu namanya Dzul Khuwaisirah. Zaman sahabat namanya, sahabat Nabi juga tuh malahan, Abdurrahman bin Muljam. Abdurrahman bin Muljam itu Bapak Ibu hafal Quran 30 juz. Subhanallah. Tapi bukan Ustadz Mukmin lah yang jelas. Ustadz Mukmin tampangnya nggak kelihatan soalnya. Hafal Quran 30 juz. Tahajud tiap malam. Khatam Quran paling telat seminggu sekali. Namanya orang hafal Quran kan. Kemudian sholat ke masjid di shop yang pertama. Tapi Nabi mengatakan kilabun nar, anjing-anjing neraka. Kilabun nar, anjing-anjing neraka. Ya tercengang sahabat. Kok bisa orang-orang sesoleh itu anjing neraka? Padahal mereka soleh sekali. Kata Nabi, karena dalam keyakinan mereka tersimpan keyakinan merekalah yang paling beriman. Kalau enggak sekelompok dengan mereka kafir semua. Akhir hayatnya mereka akan membunuh sesama saudara muslim. Akhirnya mereka akan menjadi anjing-anjing neraka. Tuh tentang Abdurrahman bin Muljam. Termasuk tentang teroris ya Pak ya. Baik, mudah-mudahan kejadian belakangan ini bisa jadi pelajaran bagi kita.
Tapi jangan sampai di lisan kita membela teroris. Jangan sampai ya. Karena itu kesalahan besar kalau kita malah membelanya. Baik, kita masuk ke bab salat, masih di kitab At-Tadhib Matan Abi Suja', dalil-dalil Matan Abi Suja', atau versi lainnya kitab Fathul Qarib. Jadi kemarin terakhir rukun salat ya Ustaz ya. Rukun salat, sekarang kita masuk ke sunnahnya sekarang. Wa sunanuha, adapun sunnahnya salat itu qabla dukhuli fiha syai'an, sebelum masuk ke salat ada dua. Sunnahnya salat sebelum masuk ke salat ada dua, yakni al-adanu wal iqamah. Adzan satu, wal iqamah, qomat dua. Tapi adzan itu untuk di masjid saja, atau sholat berjamaah yang didirikan sesuai dengan waktu-waktunya di masjid. Di rumah pakai adzan ya rame adzannya nanti. Mana saingan pakai tawa semua lagi. Jadi berisik jadinya. Adzan dan qomat. Kalau qomat setiap sholat berjamaah didirikan dengan iqamah. Selanjutnya wa ba'da dukhuli fiha syai'an. Adapun setelah masuk ke dalam sholat, sunnah sholat itu juga ada dua perkara. Sunnah yang dimaksudkan di sini adalah min ab'adis sholah, sunnah yang sangat ditekankan. Sunnah ab'ad namanya menurut madhab Syafi'i. Yang pertama at-tasyahudul awal, tasahud awal. Tasawuf awal itu sunnah ab'ad. Tasawuf awal itu meliputi tiga. Satu, duduk tasawuf awal. Dua, bacaan tasawuf atau tahiyat awal. Tiga, salawat kepada Nabi pada tasawuf awal. Salawatnya pendek saja. Kalau kita di madhab Syafi'i makanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sampai situ aja. 4 madhab sepakat salawat dalam tasawuf awal enggak boleh panjang. Jangan sampai fil alamina innaka hamidum majid, jangan. Cukup salawat kepada Nabi saja. Malah kalau di madhab Hanafi itu begini, waktu baca syahadat, baca tasawufnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu aja, langsung berdiri. Kalau di mazhab Hanafi itu begitu. Kalau di mazhab Syafi'i, bacalah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Selanjutnya wal kunutu fi subhi. Yang kedua, membaca doa kunut dalam sholat subuh. Itu sunnah ab'ad. Plus wafil witri min finis fitani min syahri Ramadan. Lalu pada sholat witir di separuh kedua bulan suci Ramadan. Separuh kedua itu malam 16 Ramadan ya. Pada malam 16 Ramadan kita disunahkan membaca doa kunut pada sholat witir di rakaat yang terakhir atau di rakaat witirnya, rakaat 1 ganjil akhirnya itu. Doa kunut subuh diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau berkata bahwasanya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i fi salati subhi, apabila Rasul mengangkat kepalanya dari rukuknya fi salati subhi pada salat subuhnya, fi raq'ati tsaniyah pada rakaat yang kedua, rafa'a yadaihi, Rasul mengangkat kedua tangannya, fayada'u bihadzal du'a, lalu Nabi berdoa dengan doa ini, Allahumma hdini fi man hadait, dan seterusnya. Atau dalam hadis yang lain, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam
lam yazal yaqnutu hatta faraqad dunya. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berhenti berkunut sampai beliau meninggal dunia. Maka kita di mazhab Syafi'i, Bapak Ibu, kalau lupa kunut subuh disunahkan sujud sahwi sebelum salam. Kalau lupa kunut subuh, yang kunut ya Pak, yang nggak kunut ya jojong aja geh, kan beda mazhab. Umpama kita berimam di belakang imam yang tidak kunut, sengaja nggak pakai kunut, berarti dia nggak bermadzhab Syafi'i, bukan Syafi'iyah. Kita nggak perlu sujud sahwi karena kita ikut imam. Kayak kita haji dan umrah tuh, imamnya kan pasti bermadzhab Hambali. Karena marah di Masjidil Haram imamnya pakai kunut Pak, karena negaranya madzhab resminya madzhab Hambali. Arab itu bukan negara demokrasi. Kalau negara demokrasi itu terserah rakyat kan, terserah masjidnya. Tapi kalau di Arab nggak boleh. Beda sama raja, pecat. Masih beda lagi, gorok, penggal lehernya, ngelawan berarti, ngelawan. Kalau di Arab tuh mengkritik pemerintah saja halal darahnya. Jajal kalau nggak percaya, kritik raja, raja Arab pekok langsung Pak, langsung dipancung. Ngomonglah begitu. Emang Arab ngerti pekok, ada penerjemahnya nanti pekok itu apa kan? Pasti yang sedemikian rupa. Makanya imam sholat pun begitu. Kalau dia maksa jadi imam, diturunkan khotib Jumat. Jangan sekali-kali khutbah Jumat tanpa izin pemerintah di sana. Lagi khutbah nanti datang polisi, narik dari mimbar. Banyak kejadian di Arab. Andai kata di Indonesia ya Pak, ada kiai, ustadz lagi khutbah ditarik polisi, viral, yakin dah saya. Viral itu. Tapi di Arab mah udah biasa. Khotib diturunkan dari mimbar, langsung datang khotib yang diizinkan pemerintah. Jadi di sana tuh imam harus aturan pemerintah, khotib harus ikut pemerintah. Makanya benar kata orang itu, negara Islam paling bebas itu Indonesia. Maka bahagialah kita ini tinggal di Indonesia ini, bebas-bebas dikit lah. Mau khutbah juga silahkan apa isinya, tapi kalau bisa jangan mecah belah. Kalau bisa isinya adalah ya untuk ketentraman kita bersama. Ya, sekali lagi kunut subuh itu hukumnya sunnah ab'ad. Tapi seandainya kita bermakmum di belakang imam yang bukan madzhab Syafi'i, kita tidak perlu sujud sahwi. Seandainya imamnya madzhab Syafi'i, dia lupa baca doa kunut dan dia ingin sujud sahwi, itu sunnah hukumnya, tidak boleh disalahkan. Jadi demikian. Selanjutnya, wahai atuha, sunnah-sunnah yang ringan. Sunnah-sunnah yang ringan di dalam salat itu khamsata asyara khoslatan. Ada 15 perkara. Artinya begini, kalau sunnah yang ringan itu Bapak Ibu nggak perlu diganti sujud sahwi dan tidak mengurangi ponten salatnya. Kalaupun dia lupa dikerjakan, itu sunnah yang ringan. Apa sunnah yang ringan itu? Yang pertama, raf'ul yadain inda takbiratul ihram. Ngangkat tangan waktu takbiratul ihram. Itu sunnah. Kalau mazhab Syafi'i begini. Ingat ya. Telapak tangannya ke depan, ke kiblat. Begini. Jarinya mekarin. Sikunya dibuka, Pak. Kecuali dalam shop, tarik dikit. Ibu-ibu jangan begini, Ibu. Keleknya bahu nantinya. Tarik ke badan begini, mekar jarinya. Kalau mazhab Hambali rapat jarinya, tapi di bahu, naik sedikit dari bahu. Mazhab itu mazhab Hambali. Kalau yang di dada nggak punya mazhab. Apalagi yang begini, iya, begini ya Pak. Itu mazhab Imam Samudra ya. Kalau yang begitu, apa itu nggak ada fatwanya, nggak ada sandarannya. Yang model-model begitu. Jadi itu hukumnya sunnah, tapi dia mau begini sunnah, begini juga sunnah, boleh semua. Selanjutnya wa ingdar ruku'i wa raf'i minhu. Ketika ruku' juga sunnah ngangkat tangan, wa raf'i minhu, dan ketika bangun dari ruku' juga sunnah ngangkat tangan. Ingat yang sunnah ngangkatnya waktu takbiratul ihram, tapi Allahu akbarnya rukun salat.
Makanya orang sholat nggak pakai takbiratul ihram nggak sah sholatnya. Itu patokannya. Jadi kalau kita sholat nggak pakai takbiratul ihram, ngulang sholatnya, nggak bisa pakai sujud sahwi. Yang pakai sujud sahwi itu cuma sunnah ab'ad saja, atau ragu-ragu jumlah rakaat. Tapi kalau rukun yang tidak dikerjakan, yang ngulang sholatnya, namanya rukun, nggak bisa diganti dengan sujud sahwi. Selanjutnya wad'ul yamini ala shimal. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Itu juga sunnah hukumnya. Sedekap. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Sedekap. Kalau madhab Hanafi dan madhab Hambali, nggak apa-apa saya diri dikit. Kalau madhab Hanafi dan madhab Hambali, cara ngangkat tangan tuh begini, Bapak Ibu. Kalau cara letakkan tangan tuh, nah, wada'ul kaffi 'alal kaffi, telapak ketemu telapak, begini. Ini udel. Karena orang Arab banyak betul begini Pak, orang India terutama ya, begini. Tapi kalau madhab Syafi'i dan madhab Maliki, bawah dada di atas pusar, begini. Nah ini udel ya, atas pusar, bawah dada, begini. Patok udel, nah, digenggam pergelangannya. Ini madhab Syafi'i. Bawah dada di atas udel, patokannya udel. Nah gini, ini madhab Syafi'i. Kalau madhab Hanafi dan Hambali begini. Ingat, jangan begini. Jangan kayak gini kayak. Ini madhab apa sih itu? Bingung saya. Cara memfatwakannya dari mana itu ya? Itu madhabnya. Kendati pun sekali lagi itu hukumnya sunnah. Bukan rukun ya, sunnah hukumnya. Nanti kita ngaji sifat sholat Nabi habis ini Pak. Sifat sholat Nabi saya detilkan lagi. Cara sholatnya benar tuh kayak mana. Tapi ingat menurut 4 madhab. Biar kalau ada yang beda sama kita nggak kita salahkan. Begitu maksudnya. Selanjutnya wattawajjuh, membaca tawajjuh atau doa iftitah. Itu juga hukumnya sunnah. Mengapa menyebutnya tawajjuh? Karena Imam Syafi'i memakai inni wajahtu wajhiya dan seterusnya. Kalau kita gabungkan di madzhab Syafi'i disunahkan menggabung Allahu Akbar kabira dan inni wajahtu wajhiya atau wajahtu wajhiya. Selanjutnya wal isti'adzah, membaca isti'adzah. Apa itu isti'adzah? Ta'awud kita nyebutnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kapan bacanya? Setelah iftitah, sebelum baca Fatihah. Itu juga sunnah hukumnya. Selanjutnya wal jahru fi maudhi'ihi, mengeraskan bacaan di tempat yang keras. Ya bagi imam ini, makmum yang nggak usah lah rame amat baca semua. Mengeraskan bacaan di tempat yang keras. Wal israru fi maudhi'ihi, dan mensirkan bacaan di tempat yang sir. Itu juga sunnah. Selanjutnya wa ta'min, membaca amin, itu sunnah. Makanya walaupun sholatnya nggak jamaah atau sholatnya sir bacaannya, zuhur dan asar, habis Fatihah tetap baca amin Pak. Tetap sunnah dibacakan amin itu. Karena Al-Fatihah itu kan doa yang paling utama. Bapak Ibu, ada zikir paling utama, la ilaha illallah. Ada doa yang paling utama, Al-Fatihah. Makanya kalau doa itu jangan lupa Al-Fatihah, karena itu doa yang utama. Tidak ada hijab antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bacalah Al-Fatihah. Selanjutnya wa qira'atu surati ba'dal Fatihah, membaca surat setelah Al-Fatihah, itu juga sunnah. Jadi seandainya nggak dibaca, sah sholatnya Pak, nggak apa-apa. Apalagi sholat sunnah ya, waktunya sudah mepet, khawatir mepet komat, ya sudah baca Fatihahnya saja. Wong surat dan iftitah kan sunnah, ya Fatihah saja yang dibaca. Selanjutnya wa takbirat indar raf'i wal khafdi, takbir namanya takbir intiqal indar raf'i wal khafdi, ketika ngangkat maupun ketika turun. Pergantian gerakan sholat kita mengucap takbir, namanya takbir intiqal, itu juga sunnah.
Wa qaulu sami Allahu liman hamidahu rabbana lakal hamdu, dan mengucapkan sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu sunnah juga ketika bangun dari rukuk. Makanya kita ini madzhab itu penting Pak buat pemahaman. Kalau di madzhab Syafi'i rabbana lakal hamdu, kalau madzhab Hambali rabbana walakal hamdu, cuman beda wawunya saja. Tapi itu sudah menjadi pakem masing-masing madhab ulama. Ya bersyukurlah ada madhab. Kita punya sandaran, punya sanad. Kalau nggak punya madhab gimana? Liar kita. Semua orang berfatwa sendiri. Lain zaman, lain lagi fatwanya. Lain zaman, lain lagi fatwanya. Amburadul ajaran Islam ini Pak. Kalau semua orang berfatwa sendiri, dengan kapasitas ya tahu sendiri. Makin akhir zaman, makin jelek keilmuan itu. Makin rendah kemampuan orang. Makin awal zaman makin bagus. Perkara agama ini makin awal lebih bagus, makin akhir makin jelek. Beda dengan perkara dunia. Zaman dulu mah orang mah berak di kali kan. Kadang-kadang kalinya banjir anyut juga sama dianya. Zaman sekarang orang sudah punya WC. Awalnya WC cemplung, sekarang modern WC-nya. Ada kloset harganya miliaran, padahal buat nampung itu doang ya. Karena terbuat dari emas katanya. Baik, selanjutnya wa tasbihu fir ruku'i was sujud, membaca tasbih waktu rukuk dan sujud sunnah juga. Tasbih rukuk subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kalau rukuk subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, itu sunnah itu. Kalau Bapak Ibu rukuk saja tapi enggak membaca, sah salatnya. Sujud saja enggak baca subhana rabbiyal a'la, sah. Tapi janganlah sengaja, minimal sekali bacalah. Selanjutnya wa wad'ul yadaini 'alal fakhidain fil julus, meletakkan kedua telapak tangan di kedua paha ketika duduk, itu juga sunnah hukumnya. Selanjutnya yabsutul yusra, menghamparkan telapak tangan kiri waktu tasahud, wa yaqbidul yumna, dan menggenggamkan tangan kanan, menggenggamkan telapak tangan kanan. Selanjutnya memberi isyarah dengan telunjuk, itu juga sunnah. Cuma isyarah itu ada 4 macam. Madhab Syafi'i illallah ngangkat, itu madhab Syafi'i. Madhab Hanafi nggak digenggam, la ilaha illallah turun, itu madhab Hanafi. Madhab Hambali dari at-tahiyat, at-tahiyat udah ngangkat tuing dari awal. Madhab Maliki digoyang kanan kiri, tak 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 tak, ini madhab Maliki. Belakangan ada modifikasi atas bawah, tuing 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 tuing. Akhirnya ada kanan kiri, ada atas bawah, ada muter-muter, wong 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 wong. Tapi jangan wong 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 gitu deh Pak ya, galak amat kalau begini itu. Jadi Imam Malik itu kanan kiri, tak 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 tak, itu madhab Maliki. Ya biarkan itu bermadhab Maliki. Kita bermadhab Syafi'i ilallah ngangkat, nggak usah digoyang-goyangin, begitu. Selanjutnya wal iftirasu fi jami'il jalasat, duduk iftiras di semua duduk dalam sholat. Duduk iftiras itu apa? Duduk pantatnya di atas telapak kaki kiri, duduk di antara 2 sujud maupun duduk tasawuf awal. Di sifat sholat nanti kita detilkan lagi Pak tata caranya. Selanjutnya wa tawarruku fil jalsatil akhirah, duduk tawarruk di rakaat terakhir. Apa itu duduk tawarruk? Duduk pantat langsung mengenai lantai. Selanjutnya terakhir wa taslimatu taniyah, salam yang kedua. Salam yang kedua yang ke kiri, itu hukumnya sunnah. Baik, sampai di sini kita buka tanya jawab. Pertanyaannya bebas, saya persilahkan. Silakan kalau ada. Tak minum dulu ya Pak. Nah, kita ini mengetahui prakteknya, tapi memang wajib kita mengetahui dengan ilmunya Bapak Ibu.
Karena amal itu kalaupun benar tapi tanpa ilmu tetap tertolak. Itulah mengapa belajar itu thalabul ilmi fardhatun. Belajar itu, nuntut ilmu itu sangat wajib. Karena ilmu mendahului amal. Enggak boleh amal mendahului ilmu. Makanya ada cerita orang zaman dahulu. Karena mu'alaf baru masuk Islam, sholatnya di atas pondokan, lantainya terbuat dari bambu. Bambu yang dicacah itu apa namanya Pak? Pelupuh ya, pakai pelupuh. Karena sholatnya di pelupuh, imamnya kejepit. Aduh, kata imamnya. Si mu'alaf ngomong, aduh katanya. Karena pikir mu'alaf itu apa yang dibaca imam ya itu disebut. Apa gerakan imam itu gerakannya. Itu namanya si mu'alaf belajar tanpa ilmu, mengamal tanpa ilmu. Itu bahaya. Kayak kejadian kan yang Mbah Selamet itu. Mbah Selamet sholat subuh rakaat pertama bacaannya lancar, Al-Fatihah sama Kulhu. Begitu rakaat kedua habis Fatihah, Mbah Selamet menang kan. Diam aja nggak baca apa-apa. Makmum ngasih kode, tambah rame yang Mbah Selamet ruku enggak, baca enggak. Akhirnya Mbah Selamet noleh ke belakang. Kata Mbah Selamet, boleh baca Kulhu lagi enggak? Boleh Mbah, kata makmumnya, remek sholat. Ini imam amal tanpa ilmu, makmum amal tanpa ilmu, rusak. Baitul Janah juga pernah kejadian. Tanya kalau nggak percaya itu. Anaknya Pak Abil itu. Baitul Janah pernah kejadian Pak. Sholatnya sudah 2 rakaat, tapi sholatnya baru 1 rakaat, tapi sudah duduk tasawuf akhir. Makmum kan duduk tasawuf akhir, makmum pengennya berdiri, imam maunya tasawuf akhir. Si makmum ngasih subhanallah, maksudnya berdiri dulu dong ke rakaat kedua, tapi si imam sudah tasawuf akhir. Imamnya noleh ke belakang, "Wih, perasaan saya udah 2," kata dia. Remekan salat karena amal tanpa ilmu. Itu bahaya sekali. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau nggak ada lanjut kita Pak. Jadi selain itu tadi adalah sunnah sholat ya Bu ya. Sunnah itu dikerjakan dapat pahala, sengaja ditinggalkan makruh ya. Tapi dia tidak merusak sholat. Tapi disengaja ditinggalkan karena alasan waktu sudah mepet kalau sholat sunnah, atau sedang sakit boleh Pak. Nah ini saya kasih solusi Bapak Ibu, lagi sakit parah kayak manapun jangan tinggal sholat. Karena kalau malas berlama-lama, kita bisa sholat sambil duduk kalau sakit. Atau sholat berdiri tapi dipersingkat. Bacaannya Fatihah saja. Iftitah sama suratan nggak dibaca. Ruku subhana rabbil azimnya sekali aja, ngambil tumakninahnya, nggak sampai 3 kali. Sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu. Kalau sujud subhana rabbil a'la sekali saja. Duduk di antara 2 sujud Rabbighfirli aja yang dibaca, warhamni wajburninya nggak usah, nggak apa-apa. Rabbighfirli sekali tumakninah, sujud lagi subhana rabbil a'la wa bihamdi sekali, dipersingkat. Itu nggak nyampe 2 menit sholatnya, jajah aja kan nggak percaya. Makanya saya kalau waktu mepet masih 2 menit tersisa, masih sholat sunnah, tapi dipersingkat. Kalau orang yang nggak paham, masuk ustadz sholatnya ngebut banget, nggak apa-apa, ngebut tuh boleh, yang nggak boleh tuh nggak tumakninah gitu. Jadi tumakninah ruku, sami Allahu liman hamidah, tumakninah i'tidal, sujud Allahu akbar, tumakninah sujud, itu jadilah. Jadi dan sah sholatnya, berpahala dan tidak makruh. Kecuali kita sengaja bermalas-malasan, itu yang tidak boleh. Baik, selanjutnya wal mar'atu tukhalifur rajula fi khamsati asya. Dibedakan sholat laki-laki dan perempuan itu dalam 5 perkara. Dibedakan sholatnya laki-laki dan perempuan itu dalam 5 perkara. Farajulu, untuk laki-laki, yujafi mirfaqaihi an jambaih.
Laki-laki itu menjauhkan kedua sikunya dari kedua sisi lambungnya. Menjauhkan kedua sikunya dari kedua sisi lambungnya. Makanya kalau ruku jangan didekatkan ke lambung. Kalau sujud juga jangan direkatkan ke lambung, agak sedikit direnggangkan. Kecuali dalam saf yang rapat ya. Yang penting dia jangan ditempelkan ke lambung. Itu buat laki-laki. Wa yuqillu batnahu an fakhidaihi fi ruku'i was sujud. Juga lambung kita enggak boleh mepet paha waktu ruku dan sujud. Kalau ruku jelas ya, Pak. Kalau sujud itu tidak boleh kita sujudnya rapat banget badannya sampai lambungnya ini nempel ke paha. Itu tidak boleh. Itu syaratnya laki-laki itu tidak boleh begitu. Selanjutnya wa yajharu fi maudhi'il jahri. Laki-laki mengeraskan bacaan di tempat yang keras. Kalau perempuan tidak. Perempuan salatnya tetap sir walaupun berjamaah. Kalau imamnya sesama perempuan, makmumnya perempuan. Tapi kalau laki-laki menjaharkan di tempat yang jahar. Selanjutnya wa idana bahu syai'un fi shalah sabbah. Laki-laki memberi peringatan di dalam salat dengan bertasbih. Subhanallah. Kalau imam salah, subhanallah. Kecuali kalau surat ya Pak. Kalau membaca surat nggak usah ditegur subhanallah. Imamnya lupa, luruskan pakai bacaan. Masih ngeblank juga, imam lupa, makmum nggak hafal. Umpama ya. Ganti surat, jangan ngulang-ngulang. Udah imam lupa, makmum nggak hafal. Membacanya sabbihisma rabbikal a'la. Udah mau ujung lupa. Ngulang lagi dari awal. Pikir imam ibarat orang masuk hutan sesat. Ulangin lagi ke awal, Pak. Biar pas masuk lagi lurus. Begitu mau ke ujung lupa lagi. Ngulang lagi, itu makmumnya sebel banget itu. Jadi kalau pas konser lupa itu, kalau nggak langsung ruku, ganti surat aja. Karena lupa Al-Quran yang sudah kita hafal itu bukan karena kita yang lupa, tapi Allah yang melupakan. Makanya dalam kitab Al-Adhkar Imam Nawawi disebutkan keterangan dari Nabi, nggak boleh mengatakan saya lupa, tapi saya dilupakan Allah. Ini ilmunya satu mukmin ya. Nggak boleh ngomong lupa. Loh saya lupa hafalannya, jangan, tapi saya dilupakan Allah. Karena orang yang sudah hafal Quran lalu dia lupa, berarti ada sebab Allah membuat dia lupa. Ada yang mungkin karena habis ngelihat cewek cantik kan. Ya Ustadz juga manusia Pak. Walaupun hafal Quran Ustadz mukmin kan lagi ke pasar kok ada kinclong banget gitu. Umpama ya. Akhirnya Allah lupakan hafalan Qurannya. Umpama ya. Itu katakan saya dilupakan Allah. Nanti Allah ingatkan lagi. Sedemikian rupa. Baik, selanjutnya wa auratur rajuli ma baina suratihi wa rukbatihi. Laki-laki itu auratnya dari udelnya sampai lututnya, antara udel sampai ke lutut. Jadi apa yang ada di antara udel sampai lutut itu aurat. Tapi jangan pakai sarungnya pas udel sampai lutut masih kelihatan. Dinaikin dikit. Makanya kadang orang sholat pakai celana ketat. Bajunya baju kaos oblong. Begitu ruku Pak, celananya narik ke bawah. Kaosnya naik ke atas, kelihatan lubang celengannya itu. Nah, kata ketiban kelihatan lubang celengannya, batal kan sholatnya. Karena itu tidak nutup auratnya. Itu perlu hati-hati. Selanjutnya wal mar'ah. Adapun bagi wanita, sholat wanita itu tadummu ba'daha ila ba'din, merapatkan anggota tubuhnya. Begini. Jadi kalau takbir ya Bu, nah kalau Ibu pakai madzhab Syafi'i begini. Jadi tetap begini tapi sikunya dimasukkan ke badan. Begitu ruku juga, sujud juga begitu. Sikunya dirapatkan ke badan. Jadi wanitanya itu tidak boleh sujud terlalu panjang. Sampai-sampai terlalu jauh ya. Antara perutnya dengan pahanya. Tidak boleh. Jadi harus didekatkan. Saya selesaikan. Wa takhfidu sautaha bihadrati rijal. Yang kedua, wanita merendahkan suara dengan kehadiran laki-laki yang bukan mahramnya. Wa idana baha syai'un fi shalah safaqat. Kalau memberi peringatan di dalam salat, tepuk tangan. Begini. Jangan begini ya, tapi begini. Selanjutnya
Wa jami'u badanil aurati auratun illa wajhaha wa kaffaha wa kaffaiha. Semua tubuh perempuan di dalam salat adalah aurat kecuali muka dan telapak tangan. Sedangkan terakhir wal amatu karojul. Sedangkan budak sahaya salatnya seperti laki-laki. Budak sahaya wanita. Wanita sahaya itu auratnya cuma dari udelnya sampai ke lututnya saja. Walaupun zaman sekarang tidak ada budak sahaya. Baik, kita lanjut lagi pada perjumpaan yang akan datang. Saya tidak bisa isaan di sini karena ada jadwal di Sukabumi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.